我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para warga benua Dogi yang berteleportasi di YouTube. Udah siap kancut dengan perjalanan benua Dodi? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan lempar kopi buat Mimin. Koilah, nggak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Chaos Immortal yang bertanya kepada Xiaoyan sudah berapa lamakah ia berada di Cicareh. Ditanya oleh Chaos Immortal ini, Xiaoyan benar-benar menyadari apa yang dimaksud oleh Chaos Immortal. Xiaoyan menyadari bahwa Chaos Immortal sudah mengetahui latar belakang dari Xiaoyan. Xiaoyan menyadari jika dibandingkan dengan Chaos Immortal, perkembangan Xiaoyan ini benar-benar tidaklah masuk akal. Xiaoyan pun memandang ke arah Chaos Immortal tetapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Melihat Xiaoyan yang terdiam, pada akhirnya Chaos Immortal pun segera berteriak dengan emosi. Ia berkata bahwa Xiaoyan baru saja datang ke benua Dodi selama lebih dari 100 tahun. Selain itu, kekuatan Xiaoyan bahkan pada saat ini lebih baik daripada Chaos Immortal. Oleh karena itu, apakah ia masih memiliki wajah untuk terus bertarung dengan Xiaoyan? Mendengar hal ini, Nulong pun langsung terpana dengan raut wajah yang melongo. Ia menatap kosong ke arah Xiaoyan seolah memasuki mimpi dan tubuhnya benar-benar kaku. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan menggaruk kelapanya. Melihat Xiaoyan yang tersipu malu, pada saat ini Chaos Immortal benar-benar tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Xiaoyan memandang ke arah Chaos Immortal dan rasa hormat segera muncul di hatinya. Xiaoyan menyadari dibutuhkan banyak keberanian untuk dapat berterus terang mengakui kekalahan. Terlebih lagi, Chaos Immortal adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dengan begitu, Xiaoyan mengagumi Chaos Immortal dan menganggapnya sebagai orang yang memiliki pemikiran yang luas. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, orang ini pasti layak untuk persahabatan yang mendalam. Sementara itu, di sisi lain, Nulong pada saat ini segera pulih tetapi masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Akhirnya ia segera bertanya kepada Chaos Immortal apakah ia baru saja mengatakan bahwa anak ini baru berlatih selama lebih dari 100 tahun. Chaos Immortal pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Nulong benar-benar menghela nafas. Wajahnya pada saat ini menjadi ungu ketika ia menengadahkan kelapanya ke arah langit. Ia pun bergumam bagaimana mungkin ini bisa menjadikan mereka sebagai orang yang jenius tak tertandingi. Mereka telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun tetapi pada saat ini mereka benar-benar bertahan di puncak bintang keempat. Mereka benar-benar tidak layak disebut dengan jenius yang tak tertandingi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan segera menghibur mereka berdua dan membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa mereka berdua masih memiliki jalan yang sangat panjang. Mereka tidak perlu khawatir tentang permasalahan ini dan pasti akan bisa melewati halangan mentalitas kultivasi masing-masing. Saudara Chaos Immortal lahir dari keluarga Warcraft dan memiliki kelebihan bawaan. Kekuatan fisiknya adalah modal utama untuk mampu menerobos. Sementara itu, Nulong pada saat ini berasal dari klan monster. Sekarang klan monster telah menerima restu dari kembalinya orang suci dan dengan bakat dari saudara Nulong, ia pasti akan bisa menembus ke Dodi bintang 5 di masa depan. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini, keduanya pun segera mengangguk. Mereka menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memanglah sebuah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Pada saat ini semua orang benar-benar memiliki kedekatan di hati mereka masing-masing. Mereka pun sedikit berbincang dan tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa ini, Nulong tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan. Ia berkata melihat Xiaoyan berkelahi dengan saudara Chaos untuk waktu yang lama dan melihat Xiaoyan membunuh Hun Yingje. Ia benar-benar tertekan oleh Xiaoyan untuk waktu yang lama. Namun ia di sini masih belum mengetahui siapakah nama belakang dari Xiaoyan. Suasana yang penuh dengan tawa tiba-tiba terdiam dan menatap tajam ke arah Nulong. Chaos Immortal segera menoleh ke arah Nulong dan berkata, "Siapa masih keneh nanya, weh jeung nanya."
Kios Immortal segera berkata bahwa Xiaoyan telah mengucapkan namanya ketika ia bertemu dengan Kios Immortal sebelumnya. Xiaoyan telah mengucapkan namanya ketika Nulong bersembunyi di balik pohon. Menghadapi hal tersebut, Nulong pun terlihat malu-malu dan mengaruk kepalanya. Nulong berkata bahwa ia benar-benar memiliki konsentrasi yang kurang dan ia tidak menyadarinya. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan menyebutkan namanya. Nulong mengangkat bahunya dan mengerutkan keningnya dalam-dalam dan berkata bahwa nama Xiaoyan ini sangat akrab. Menanggapi hal itu, Chaos Immortal segera menjelaskan bahwa Xiaoyan bekerja sama dengan aliansi bisnis untuk memonopoli pasar pil. Selain itu, Xiaoyan juga adalah saudara angkat dari Kaisar Iblis King Haoran. Mendengar sedikit penjelasan ini, Nulong masih berusaha keras untuk berpikir bahwa nama Xiaoyan benar-benar begitu familiar. Namun pada saat ini Nulong benar-benar masih belum bisa mengingatnya sama sekali. Sementara itu, Xiaoyan segera berbicara kepada Chaos Immortal setelah mendengar sedikit penjelasannya. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak menyangka namanya benar-benar begitu terkenal. Bahkan saudara Chaos Immortal yang pada dasarnya seorang jenius yang tak tertandingi bisa mengetahui hal itu. Xiaoyan menggaruk kelopak belakangnya sambil tertunduk malu. Bersamaan dengan itu, barulah pada saat ini Nulong akhirnya mengingat apa yang ia rasakan dengan nama Xiaoyan. Wajahnya yang tajam segera menunjukkan keterkejutan yang luar binasa. Tangannya segera menunjuk ke arah Xiaoyan dengan bergetar dan berkata bahwa Xiaoyan adalah orang yang membantu klan monster mereka menemukan orang suci. Mendengar hal ini, Chaos Immortal juga benar-benar kembali terkejut. Ia segera bertanya apakah orang suci itu benar-benar ditemukan oleh Xiaoyan. Di bawah tekanan pertanyaan ini, Xiaoyan benar-benar menjadi semakin bingung melihat keduanya kembali terjekut. Klan monster memang telah bekerja keras selama ratusan ribu tahun untuk menemukan orang suci ini. Hal ini terkait dengan keseluruhan kekuatan dan keberuntungan dari klan monster. Tetapi sangat disayangkan mereka benar-benar tidak berhasil dan Chaos Immortal tidak menyangka itu akan ditemukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan baru saja datang ke benua Dodi selama lebih dari 100 tahun, tetapi Xiaoyan benar-benar memiliki banyak pengalaman. Xiaoyan memiliki keberuntungan yang seperti itu dan dapat dikatakan Xiaoyan seolah-olah sebagai putra surga. Di sisi lain, melihat Nulong dan Chaos Immortal yang menatap Xiaoyan dengan mata yang mencengangkan, Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk pelan untuk mengakuinya. Melihat Xiaoyan mengangguk, mata Nulong pun tiba-tiba berubah menjadi merah dan ada kabut tipis di matanya. Ia dengan penuh syukur dan sungguh-sungguh segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata karena Xiaoyan telah menemukan orang suci untuk klan monster mereka, maka Xiaoyan adalah seorang dermawan besar bagi semua orang dari klan monster. Ia benar-benar memohon maaf telah meremehkan Xiaoyan dan memperlakukan Xiaoyan tidak baik sebelumnya. Ia benar-benar brengsek dan berbicara tentang hal ini. Nulong benar-benar merasa sangat malu. Ia segera meminta Xiaoyan untuk mengatakan apa yang Xiaoyan inginkan sebagai bentuk balas budi atas kesalahannya. Setelah mengucapkan perkataan ini, Nulong pun memandang lurus ke arah Xiaoyan dan segera menekuk lututnya untuk berlutut. Melihat hal ini, Xiaoyan pun buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopang lengan Nulong. Menanggapi hal itu, Nulong segera bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Mungkinkah menurut Xiaoyan Nulong tidak layak untuk memberikan penghormatan? Ataukah Xiaoyan pada saat ini memiliki dendam kepada Nulong hingga tidak memberinya kesempatan ini? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata agar kakak Nulong jangan salah paham. Meskipun King Lin ditemukan oleh Xiaoyan, namun ia juga merupakan teman Xiaoyan. Meskipun ia juga merupakan orang suci dari klan monster dan telah kembali ke klannya, namun Xiaoyan benar-benar tidak dapat menanggung nama sebagai dermawan besar dari klan monster. Sementara itu, mengenai apa yang Xiaoyan katakan sebelumnya, jika saudara Chaos kalah, maka Nulong harus bertujud kepada Xiaoyan. Kakak Nulong tidak perlu mengambil perkataan itu dengan serius. Namun pada saat ini Nulong benar-benar bersikeras dan ingin berlutut kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar pusing bagaimana harus menghentikan Nulong.
Akhirnya Xiaoyan pun mengalihkan topik pembicaraan dan berkata sebenarnya tujuan Xiaoyan datang ke sini selain untuk mencari saudara Chaos Immortal. Xiaoyan juga memiliki tujuan untuk mencari saudara Nulong. Nulong pun terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan sambil bertanya apakah Xiaoyan benar-benar mencarinya. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan segera menjelaskan seperti yang dijelaskan kepada Chaos Immortal. Xiaoyan ingin mengundang saudara Chaos dan Nulong untuk bergabung dengan timnya. Xiaoyan tidak tahu apakah pada saat ini saudara Nulong bersedia untuk membantu Xiaoyan. Anggap saja itu sebagai permintaan maaf dan bagaimana mengenai hal itu. Setelah perkataan ini terjatuh, adegan pun seketika berubah menjadi sunyi. Permintaan inilah yang membuat Chaos pada akhirnya bertarung melawan Xiaoyan sebelumnya. Jelas Xiaoyan telah memenangkan pertarungan sebelumnya, oleh karena itu Chaos Immortal secara resmi bergabung. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Nulong dengan ekspresi penuh dengan harapan. Di bawah tatapan berapi-api ini, Nulong pun seketika menutup matanya sebelum akhirnya segera berdiri. Ia segera berkata bahwa ia ingin bergabung dengan tim untuk berburu monster tingkat tinggi bersama-sama. Merupakan sebuah kehormatan bagi Nulong untuk dihormati dan diundang oleh saudara Xiaoyan. Namun pada saat ini Nulong benar-benar memiliki satu syarat. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera menekan kegembiraan di dalam hatinya. Xiaoyan segera berkata agar kakak Nulong memberitahu apa persyaratannya. Nulong pun segera berkata bahwa ia ingin bertarung dengan Xiaoyan. Jika Xiaoyan bisa mengalahkannya, maka ia akan setuju. Pada saat ini Nulong benar-benar setuju di dalam hatinya dan bahkan sangat gembira. Berjuang bersama adalah sesuatu hal yang baik yang sangat sulit untuk didapatkan. Namun alasan ia meminta persyaratan ini karena Xiaoyan mengandalkan rasa hormat kepadanya. Xiaoyan mengandalkan permintaan maaf. Sementara itu Nulong ingin memiliki nilai hormat lain seperti Chaos Immortal. Chaos Immortal telah setuju untuk bergabung setelah pertempuran dengan Xiaoyan. Oleh karena itu tentu saja Xiaoyan akan lebih menghargai Chaos Immortal. Oleh karena itu Nulong ingin diperlakukan sama oleh Xiaoyan pada saat ini. Sementara itu di sisi lain, melihat kondisi ini yang diajukan oleh Nulong, Xiaoyan sangat gembira. Mata Xiaoyan berbinar dan tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera menjawab, "Oke lah kalau begitu." Nulong pada saat ini benar-benar sangat gembira mendengar perkataan dan persetujuan dari Xiaoyan. Nulong sangat ingin merasakan sendiri seberapa kuat Xiaoyan. Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak tahu apa-apa tentang keistimewaan dari Nulong. Sementara itu Xiaoyan juga secara alami ingin melawan Nulong kali ini. Tetapi pada saat ini Chaos Immortal yang selama ini diam tiba-tiba segera berkata kepada Nulong. Chaos Immortal berkata bukankah Nulong akan melawannya setelah ia setuju untuk bertarung dengan Xiaoyan? Namun mengapa mereka berdua pada saat ini bertarung? Nulong harus melawan Chaos Immortality terlebih dahulu barulah ia bisa melawan Xiaoyan. Nulong pun terkejut setelah mendengar perkataan ini. Ekspresinya pun tiba-tiba menjadi suram dan ia segera berkata bahwa ia tidak akan melawan Chaos Immortal. Pertahanan Chaos Immortal benar-benar sangat kuat dan ia benar-benar muak hanya dengan memikirkannya saja. Semua orang seketika terkejut dengan kata-kata Nulong, tetapi wajah Chaos Immortal pada saat ini berubah menjadi sangat jelek. Dengan sangat marah ia segera bertanya mengapa Nulong tidak mau melawannya. Mungkinkah Nulong membencinya karena ia telah mengakui kekalahan dalam pertempuran dengan Xiaoyan? Mendengar Chaos Immortal yang pada saat ini benar-benar marah akibat perkataannya, Nulong pun segera buru-buru menjelaskan kepada Chaos Immortal. Nulong berkata agar saudara Chaos jangan salah paham. Nulong sama sekali tidak bermaksud untuk membenci saudara Chaos. Nulong pada saat ini sangat suka dengan ritme pertarungan yang menyenangkan. Sejujurnya Nulong sebenarnya benar-benar tidak cocok untuk pertempuran yang berlarut-larut. Ia telah menyaksikan pertempuran saudara Chaos sebelumnya dan pertahanannya benar-benar tidak bisa untuk dihancurkan. Wajah Chaos Immortal pun berangsur-angsur mereda setelah mendengar penjelasan dari Nulong. Chaos Immortal pun segera berkata apa yang bisa ia lakukan pada saat ini karena itu adalah bakat miliknya.
Selain itu, jika pertahanannya lemah, bukankah dapat dikatakan ia seperti seorang pemula? Bukankah dengan begitu Nulong akan lebih enggan bertempur dengan dirinya? Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan bercanda dan berkata kepada Chaos Immortal agar ia menurunkan pertahanannya. Jika tidak, maka Nulong tidak akan mau bermain dengan dirinya. Nulong pun seketika tertawa keras ketika mendengar candaan Xiaoyan. Ia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Xiaoyan memang benar. Chaos Immortal harus menurunkan pertahanannya sedikit dan ia akan bermain dengannya. Menanggapi hal itu, Chaos Immortal pada saat ini memelototi Nulong dengan ekspresi kebencian. Ia berkata bahwa ia akan menurunkan sedikit kekuatannya ketika Nulong berhadapan dengannya. Tetapi Nulong harus setuju untuk satu syarat. Nulong pun menatap ke arah Chaos Immortal dengan mata yang terbuka lebar. Nulong pada saat ini merasa sedikit keberatan dengan persyaratan tersebut. Di sisi lain, Chaos Immortal menjadi semakin marah dan berkata bahwa Nulong telah memintanya terlebih dahulu untuk bertempur sebelumnya. Sekarang Nulong tiba-tiba berkata bahwa ia tidak ingin melawan Chaos Immortal. Bukankah dengan begitu maka Nulong pada saat ini benar-benar telah mengolok-olok Chaos Immortal? Mendengar hal itu, Nulong pada saat ini pun ragu-ragu dan hanya bisa terdiam. Akhirnya ia menggelengkan kelapanya dan menyetujui persetujuan dari Chaos Immortal. Nulong pun segera bertanya apa persyaratan yang diinginkan oleh kakak Chaos Immortal. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar ingin menyiksa Nulong dan benar-benar tidak menyangka Nulong akan setuju dengan persyaratannya. Chaos Immortal pun terdiam sejenak dan merenung. Nulong yang tidak sabar pun segera bertanya apakah persyaratannya. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar ingin mengerjai Nulong sebelum akhirnya tersipu. Ia terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya segera mengucapkan sebuah kalimat. Chaos Immortal menarik nafas dan berkata bahwa ia belum memikirkan persyaratannya. Menanggapi hal itu, Nulong benar-benar sangat kesal. Kekesalan ini membuat Chaos Immortal pada saat ini benar-benar tertawa, begitu juga dengan Xiaoyan, Jing Wuchen, dan Long Yi. Pada akhirnya tawa keras ini segera mereda dan Nulong segera berjalan mendekat sebelum akhirnya menepuk bahu Chaos Immortal. Ia segera berkata bahwa pada saat ini Chaos Immortal harus melihat pertempurannya dengan Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan. Ia segera bertanya akankah mereka segera memulai pertarungan. Xiaoyan pada saat ini tidak langsung setuju tetapi mengambil beberapa langkah perlahan. Setelah terdiam beberapa saat, Xiaoyan pun tiba-tiba berkata sebelum pertempuran, izinkan Xiaoyan mengajukan pertanyaan. Saudara Nulong sebelumnya bersembunyi di balik pohon dan terlihat sangat malu. Selain itu, saudara Nulong telah kehilangan semua pengikutnya dan sendirian. Apakah sebenarnya yang telah terjadi kepada saudara Nulong? Sekarang setelah mereka berkenalan dan dapat berbicara satu sama lain, jika saudara Nulong mempercayai Xiaoyan dan saudara Chaos, sebaiknya ia membicarakannya. Dengan begitu mereka bisa melihat apakah mereka dapat membantu sedikit mengenai permasalahan ini. Kata-kata Xiaoyan ini segera membangkitkan keingintahuan dari semua orang. Mereka semua pun menatap ke arah Nulong dengan penuh tanda tanya besar. Mereka benar-benar bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Apa yang bisa menyebabkan seorang jenius yang bertabur bintang yang tak tertandingi begitu memalukan sebelumnya? Sementara itu di sisi lain mendengar pertanyaan Xiaoyan, Nulong seketika tercengang. Wajahnya yang bersemangat tiba-tiba berubah menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan amarah yang tak terkendali. Ekspresi di wajahnya menjadi lebih galak dan sepertinya ia berusaha untuk menekan kemarahan di hatinya. Setelah cukup lama, Nulong pada saat ini tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Suaranya yang rendah sepertinya dipaksakan keluar dari temboloknya segera terdengar. Ia berkata bahwa permasalahan ini sangat sulit untuk dijelaskan dalam satu kata. Bagaimana jika mereka berbicara perlahan setelah pertempuran berakhir? Menanggapi hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa tidak mudah untuk menanyakan hal ini lagi kepada Nulong. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata jika permasalahan ini tidak mempengaruhi kekuatan tempur dari saudara Nulong, maka curahkan ketidakbahagiaannya dalam pertempuran.
Hanya saja Xiaoyan sedikit kelelahan dalam pertempuran dengan saudara Chaos dan Xiaoyan perlu pulih. Oleh karena itu ia berharap saudara Nulong bisa menunggu sebentar. Nulong pun mengangguk dengan tergesa-gesa setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan mengangguk dan segera duduk bersila. Xiaoyan menyesuaikan nafasnya dan segera memegang beberapa botol batu giok di tangannya. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Chaos Immortal dan berkata bahwa ini adalah pil yang dapat memulihkan Doki dengan cepat. Dalam pertempuran sebelumnya, saudara Chaos telah mengkonsumsi banyak Doki. Oleh karena itu ia bisa mengambil botol ini. Xiaoyan pun segera melemparkan sebotol cairan roh bening ke arah Chaos Immortal. Chaos Immortal pun segera menangkap botol batu giok ini dan membuka tutupnya sebelum akhirnya menghirup aroma dari botol. Ia pun segera bertanya apakah ini ramuan yang Xiaoyan minum saat berurusan dengan Hun Yingye. Apakah ini adalah salah satu dari beberapa pil yang dijual oleh aliansi bisnis? Xiaoyan pun tersenyum dengan ringan sebelum akhirnya mengangguk dan memberitahu bahwa ini adalah cairan roh bening. Mendengar hal itu, Nulong pada saat ini benar-benar terkejut. Ia bertanya apakah ini benar-benar cairan roh bening. Apakah ini adalah cairan roh bening yang dapat mengembalikan semua Doki bintang 4 dalam sekejap? Dikatakan bahwa obat ini cukup mahal dan hanya orang tingkat tinggi yang mampu mengkonsumsinya. Tidak heran Xiaoyan berani menggunakan semua energi Dokinya untuk memikat Hun Yingye agar keluar. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan jujur terhadap pil ini. Xiaoyan berkata sebenarnya obat ini hanya resep yang luar binasa. Selain itu biayanya sangat rendah dan nilainya tidaklah tinggi. Xiaoyan bisa menghasilkan banyak segera setelah Xiaoyan berlatih. Oleh karena itu hal ini tidak terlalu berharga. Mendengar hal itu Nulong pada saat ini benar-benar berteriak dengan marah. Bagaimana bisa Xiaoyan pada saat ini menyebutkan bahwa pil ini benar-benar tidak layak? Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu banyak Dodi bintang 4 miskin yang berusaha memberi pil ini ketika mereka keluar untuk berlatih? Melihat kemarahan dari Nulong ini, semua orang pun seketika tertawa terbahak-bahak. Sementara itu di sisi lain, Chaos Immortal pada saat ini segera meminum cairan roh bening. Ia berkata bahwa efek dari obat ini luar binasa dan Dokinya segera pulih dengan cepat. Menurut pendapat Chaos Immortal, pil ini bisa disebut sebagai obat ajaib untuk memulihkan Doki mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini telah merasakan sesuatu. Xiaoyan berkata kepada Chaos Immortal bahwa Dokinya telah pulih, tetapi mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakan auranya? Tampaknya aura dari Chaos Immortal pada saat ini benar-benar tidak terlalu kuat. Chaos Immortal pun tersenyum kecut dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar kuat. Dalam pertempuran sebelumnya berubah menjadi tubuh nyata, terutama menghabiskan kekuatan darah. Barulah setelah itu akan diikuti oleh habisnya Doki di dalam tubuhnya. Garis keturunan keluarga Chaos ini benar-benar sangat istimewa dan kekuatan garis keturunan ini tidak dapat dipulihkan dengan pil. Itu akan secara bertahap kembali ke kondisi puncaknya setelah perlahan menyerap energi khusus yang terkandung di dalam sebuah ruangan. Semua orang yang belum pernah mendengar hal seperti itu benar-benar pada saat ini segera terkejut. Sementara itu Chaos Immortal lanjut menjelaskan tentu saja itu tidak berarti bahwa cairan roh bening ini tidak berguna bagi Chaos Immortal. Setidaknya itu telah sepenuhnya memulihkan Doki di dalam tubuhnya. Hanya saja ketika kekuatan garis keturunannya habis, tidak peduli seberapa penuh Doki miliknya, aura dari garis keturunan miliknya akan sangat lemah. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan mengerti apa yang dimaksud oleh Chaos Immortal. Mereka pun berbincang-bincang dan waktu segera berlalu dalam sekejap. Satu hari telah berlalu dengan Xiaoyan yang pada saat ini menyipitkan matanya dan menghembuskan udara kotor sebelum berdiri. Bersamaan dengan itu, Chaos Immortal yang menghembuskan energi juga pada saat ini segera berdiri dengan mengerutkan kening. Ia menoleh ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan pada kecepatan pemulihan yang menakutkan Xiaoyan. Ia pun berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin karena Xiaoyan telah pulih dengan begitu cepat.
Chaos Immortal menyadari bahwa umat manusia hanya dapat pulih 50% hingga 60% dalam waktu sesingkat itu. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa pulih sepenuhnya? Nulong juga membuka matanya dan matanya tertuju kepada Xiaoyan. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk melompat dengan liar dan ia segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini sudah pulih sepenuhnya. Nulong benar-benar terkejut karena orang ini bahkan bisa pulih secara tidak normal. Ditatap oleh kedua orang ini, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa Xiaoyan telah mendapatkan kesempatan secara tidak disengaja. Oleh karena itu, fisik Xiaoyan pada saat ini telah berbeda dengan orang binasa. Xiaoyan pun menghela nafas dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan menatap ke arah Nulong dan berkata tampaknya saudara Nulong telah menunggu dengan tidak sabar. Xiaoyan pun segera melangkah langsung ke kehampaan dan api surgawi Xiaoyan seketika bergerak. Xiaoyan memberi isyarat untuk mengundang Nulong bertarung. Nulong secara alami agresif dan segera menarik kedua tangannya. Kapak perang perunggu besar tiba-tiba segera muncul di tangannya dan momentum yang kuat segera muncul di tubuhnya. Ia pun mengentakkan kakinya dengan keras dan ia segera berlari ke hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Pada saat ini ia segera menebas ke lapas Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Melihat serangan ini, sudut mata Xiaoyan menyipit dan ia merasakan sedikit ancaman. Xiaoyan bergumam bahwa orang ini benar-benar berbeda dengan gaya bertarung dari Chaos Immortal. Ia benar-benar memiliki kekerasan yang murni dan lebih mematikan. Jika begitu permasalahannya, biarkan Xiaoyan menguji seberapa kekuatannya. Xiaoyan tidak menghindari apapun dan pedang kuno api surgawi Xiaoyan segera mengayun ke atas. Pedang berat Xiaoyan pun segera bersinar dengan kilau jamrud. Pedang Xiaoyan ini pun segera ditebaskan ke arah Nulong yang menyerang. Suara benturan senjata yang memekakan telinga segera melonjak. Pertempuran di antara keduanya pun segera terjadi dengan banyaknya benturan di antara keduanya. Di tengah-tengah pertempuran ini, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan fisik dari Nulong benar-benar mencengangkan. Xiaoyan pun berkali-kali terhuyung mundur, begitu juga dengan Nulong. Sementara itu, Nulong pada saat ini mengalami perasaan tertekan seperti yang dialami oleh Chaos Immortal sebelumnya. Meskipun ia telah menyaksikan pertempuran antara Xiaoyan dengan Chaos Immortal, namun Nulong pada saat ini masih benar-benar terkejut dengan teknik dari Xiaoyan. Pada akhirnya keduanya pun segera berbenturan kembali dengan serangan mereka yang menjadi semakin kuat. Melihat pertempuran ini, baik Long Yi, Jing Wuchen, dan Chaos Immortal benar-benar tercengang. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar terkejut melihat kemampuan Xiaoyan. Meskipun pada saat ini ia hanya menonton, namun ia masih bisa merasakan kekuatan Xiaoyan sepertinya telah meningkat. Tampaknya ketika pertempuran sebelumnya, Xiaoyan benar-benar belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kembali ke pertempuran di antara Nulong dan Xiaoyan yang pada saat ini mundur bersamaan. Nulong segera berkata tampaknya untuk melawan Xiaoyan kali ini Nulong harus mengeluarkan teknik pamungkasnya. Hanya di depan Xiaoyan dan saudara Chaos yang ia percaya, maka ia akan melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Pada saat ini Xiaoyan akan melihat kekuatan sebenarnya dari garis keturunan klan monster kuno. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun segera meraung ke atas langit. Mata Nulong pada saat ini dipenuhi dengan warna merah darah dan sisik di dahinya dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Aura Dewa Iblis dan aura agung segera terpancar dari Nulong. Jing Wuchen dan Long Yi menyipitkan mata mereka ketika melihat hal ini. Tubuh mereka seketika bergetar dan mata mereka menjadi lebih serius. Mereka tidak menyangka bahwa Nulong pada saat ini akan melakukan transformasi binatang. Selain itu, peningkatannya juga pada saat ini sangat besar. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang dan aura Xiaoyan langsung melonjak. Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan sangat tersanjung bisa melihat darah yang terbangun dari klan monster kuno. Xiaoyan benar-benar sangat beruntung bisa melawan saudara Nulong yang berada di kondisi terkuatnya. Xiaoyan pada saat ini langsung bersiap untuk berhadapan dengan Nulong.
Melihat hal itu, Nulong pun segera berkata bahwa sikap Xiaoyan membuat darah Nulong semakin mendidih. Ia pun tertawa dengan keras dan doki di tubuhnya segera melonjak ke segala arah. Ia pun melompat tinggi dengan raungan marah dan kapak perang perunggu segera dipotong secara brutal. Setelah serangan Nulong ini, sosok ilusi Tyrannosaurus 10 kali dari ukurannya tiba-tiba muncul di belakang Nulong. Sosok ini benar-benar hampir diselimuti dengan darah. Bersamaan dengan itu, cahaya darah dengan cepat menyebar di sepanjang tubuh Nulong ke kapak perang perunggu. Cahaya ini dengan tiba-tiba segera menggandakan kekuatan dari kapak perunggu. Xiaoyan secara naluriah merasakan bahaya ini dan sayap tulang Xiaoyan segera terbanting. Xiaoyan bergumam bahwa aura Nulong sedang mencapai puncaknya pada saat ini. Oleh karena itu, sebaiknya Xiaoyan menghindarinya untuk saat ini. Akhirnya dalam sekejap mata, Xiaoyan pun segera muncul di sisi kiri Nulong. Menyadari hal itu, Nulong pada saat ini segera menekuk sikunya dan membanting bagian dalam pedang berat milik Xiaoyan. Namun pada saat ini Nulong tiba-tiba menemukan bahwa serangan balik yang menurutnya merupakan pukulan jitu itu ternyata kosong. Nulong pada saat ini benar-benar menyikut ke kehampaan dan tidak ada sosok Xiaoyan sama sekali. Nulong pada saat ini benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin ia tidak percaya bahwa ada seseorang dengan kecepatan yang sangat cepat? Di tengah kebingungan ini, serangan kaki Xiaoyan pun terus-menerus menghantam tubuh Nulong. Nulong benar-benar telah tertipu oleh kecepatan Xiaoyan dan pada saat ini benar-benar menderita pukulan dari Xiaoyan. Di tengah-tengah dentuman pukulan dari Xiaoyan ini, sisik Nulong pun berhamburan kemana-mana. Pertahanan Nulong pada saat ini jelas tidak sekuat pertahanan Chaos Immortal. Oleh karena itu tidak mungkin untuk sepenuhnya menahan kekuatan menakutkan dari pedang berat milik Xiaoyan. Nulong pada saat ini benar-benar dirugikan dan tidak dapat melakukan serangan balik karena ia tidak memiliki keunggulan kecepatan. Akhirnya di bawah serangan Xiaoyan ini, Nulong pun kembali mundur. Seluruh tubuhnya pada saat ini merasakan kesakitan karena serangan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Chaos Immortal yang menyaksikan pertempuran ini akhirnya mengakui di dalam hatinya bahwa kekuatan tempur Xiaoyan memang lebih kuat daripada Chaos Immortal. Sementara itu di sisi lain, ketika Nulong bersiap untuk melakukan serangan kepada Xiaoyan, ia pun melihat Xiaoyan tersenyum. Nulong pada saat ini merasakan kekhawatiran dan bertanya-tanya mengapa Xiaoyan tersenyum. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera berkata apakah menurut Nulong Xiaoyan tidak memprediksi semua pergerakan dari Nulong. Apakah menurut Nulong Yiwa di atas kelapa Xiaoyan hanyalah sebuah dekorasi. Bersamaan dengan itu beberapa teratai api segera melesat keluar dari tangan kecil Yiwa. Teratai api ini pun segera mengejar Nulong. Teratai api pun meledak tepat di hadapan Nulong dan memaksa Nulong untuk meningkatkan pertahanan. Bersamaan dengan itu, sayap di punggung Xiaoyan segera mengepak dan sosok Xiaoyan segera melesat ke arah Nulong. Xiaoyan kembali mengeluarkan serangan terkuatnya untuk menghantam ke arah Nulong. Bersamaan dengan itu terdengar ledakan keras. Namun pada saat ini Xiaoyan sedikit dikejutkan karena serangan Xiaoyan pada saat ini tidak mengenai Nulong. Xiaoyan menatap ke arah sosok Tyrannosaurus yang sangat besar. Sosok Tyrannosaurus ini segera melesatkan serangan ke arah Xiaoyan hingga akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mundur sejenak. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Sementara itu ketiga penonton pada saat ini menahan nafas dan tercengang-cengang. Sementara itu ketiga penonton pada saat ini menahan nafas dan ternganga-nganga. Mata mereka pada saat ini segera beralih ke tempat Nulong berada. Sementara itu di dalam asap yang memudar, Nulong pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan kejam. Tubuhnya masih bergetar hebat dan nafasnya pada saat ini sedikit lamban. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar telah melakukannya. Xiaoyan adalah orang pertama yang memaksanya untuk meniup kekuatan totem garis keturunannya.